Pelatih Australia mengaku takjub lihat kualitas permainan timnas Indonesia. Martin Paes jadi perbincangan publik Australia. Diincar Malaysia, striker Rapid Vina malah ingin gabung timnas Indonesia. Vietnam gelar turnamen demi tak disalip timnas Indonesia di ranking FIFA. Masyarakat Malaysia takjub dengan lobi gila Erick Thohir. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Australia, yakni Graham Arnold, memberikan pujian setinggi langit kepada skuad Garuda. Graham Arnold menilai timnas Indonesia punya permainan yang indah dan penuh kejutan. Hal tersebut diungkapkan Arnold dalam konferensi pers usai pertandingan antara timnas Indonesia versus Australia. Timnas Indonesia merupakan salah satu tim yang sedang naik level. Mereka memainkan sepak bola yang menawan, kata Graham Arnold. Timnas Indonesia menjamu Australia pada pertandingan kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion GBK Jakarta. Pada laga kedua ini, kedua tim bermain terbuka dan saling jual beli serangan. Timnas Indonesia sebagai tuan rumah terus berupaya menekan timnas Australia. Tom Haya dan kawan-kawan nampak tak kenal lelah untuk memberikan yang terbaik untuk lambang Garuda di dada. Dalam pertandingan itu, puluhan ribu supporter timnas Indonesia turut hadir untuk menyaksikan tim kesayangannya berjuang demi lolos ke Piala Dunia 2026. Usai pertandingan, para supporter mengaku akan terus mendukung timnas Indonesia, terutama dalam mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Pada laga ketiga nanti, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Bahrain Oktober mendatang. Skuad Garuda akan bertindak sebagai tim tamu. Laga itu tentu akan menjadi pertandingan yang sangat penting. Skuad Garuda setidaknya bisa mencuri 1 poin di kandang Bahrain. Setelah menghadapi Bahrain, timnas Indonesia akan menghadapi Cina. Timnas Indonesia lagi-lagi akan bermain tandang. Bulan Oktober akan menjadi bulan yang sangat melelahkan bagi skuad Garuda, mengingat timnas Indonesia menjadi laga tandang secara berturut-turut. Pelatih Australia, yakni Graham Arnold, soroti kehadiran Martin Paes di skuad timnas Indonesia. Seperti diketahui, Martin Paes akhirnya bisa debut bersama dengan timnas Indonesia lebih cepat dari perkiraan. Awalnya, Martin Paes diperkirakan baru bisa debut pada laga lawan Australia. Pasalnya, pendaftaran pemain untuk laga melawan Arab Saudi sudah ditutup lebih dahulu. Namun, PSSI menerima pemberitahuan bahwa Martin Paes bisa bermain lawan Arab Saudi sehari sebelum laga. Debut kiper FC Dallas bersama dengan timnas Indonesia sangat impresif. Martin Paes berhasil membukukan beberapa penyelamatan. Selain itu, dirinya juga menyelamatkan tembakan penalti yang dieksekusi oleh kapten timnas Arab Saudi. Aksinya sepanjang pertandingan berhasil membawa 1 poin untuk timnas Indonesia dari markas Arab Saudi. Penampilan Martin Paes itu tentu jadi harapan tersendiri bagi masyarakat tanah air. Masyarakat berharap Martin Paes tersebut bisa tampil gemilang bagi timnas Indonesia. Graham Arnold pun memuji sosok penjaga gawang kelahiran Nijmegen Belanda tersebut. Dirinya menyoroti kemampuan spesial Martin Paes. Pelatih 60 tahun tersebut juga menyoroti kehadiran beberapa nama lain yang menjadi tulang punggung timnas Indonesia. Dirinya mengakui bahwa timnas Indonesia jadi negara dengan perkembangan yang sangat cepat di dunia sepak bola. Mereka sekarang punya kiper yang berbeda, Martin Paes, ujar Graham Arnold. Dan Indonesia sekarang berkembang sangat cepat dalam dunia sepak bola, ujar pelatih Australia tersebut. Australia jelas butuh kemenangan pada laga ini. Kemenangan bakal jadi obat pelipur lara dari laga perdana. Pada laga perdana, tim berjuluk Skors tersebut kalah 0-1 dari Bahrain. Hasil negatif itu bakal menambah tekanan untuk tim Australia. Striker Rapid Vienna, yakni Freddie Druijff, yang digadang-gadang memiliki darah Malaysia mencuri perhatian netizen. Hal ini berawal setelah Freddie Druijff nimbrung dalam kolom komentar calon pemain timnas Indonesia, yakni Eliano Renders. Freddie Druijff yang merupakan mantan rekan setim Eliano Renders di PSC Zwolle memberikan 2 emotikon tepuk tangan. Kemudian ia menimpalinya dengan emotikon jam pasir.
Netizen berkelakar bahwa Ferdy Druif langsung menanyakan asal-usulnya ke orang tua. Apakah ada darah Indonesia dalam dirinya? Ferdy Druif lagi sibuk obrak-abrik berkas dokumen. Siapa tahu ada keturunan Indonesia. Canda netizen Indonesia. Kayaknya Ferdy Druif ingin gabung King Indo. Timpal netizen yang lain. Ferdy Druif ramai dilaporkan akan dinotisasi oleh Malaysia sejak April 2024 ketika dirinya masih berseragam PSS Zwolle. Ia mengklaim memiliki darah Malaysia, tetapi masih mencari bukti dokumen tersebut. Namun hingga sekarang belum ada kemajuan. Keinginan saya untuk bermain buat Malaysia ada, tetapi buat masa sekarang ini saya sedang menyediakan dokumen yang membuktikan nenek saya dilahirkan di Malaysia, kata Ferdy Druif. Ferdy Druif berusia 26 tahun dan berposisi sebagai striker. Sejak Juni 2024, dia kembali ke klubnya, yakni Rapid Vienna, setelah sempat dipinjamkan ke PSS Zwolle. Sayangnya dia kini harus menepi sejenak karena cedera lutut. Mari kita doakan semoga Ferdy Druif benar-benar bisa membela timnas Malaysia. Mengingat timnas Malaysia benar-benar sangat membutuhkan striker keturunan seperti Ferdy Druif ini. Apabila nanti striker keturunan itu bisa bergabung dengan timnas Malaysia, maka hal itu akan menjadi keuntungan tersendiri bagi timnas Harimau Malaya. Dengan hadirnya Ferdy Druif di tubuh Malaysia, maka hal itu akan menjadi ujung tombak yang sangat tajam. Sobat diketahui, Ferdy Druif merupakan salah satu striker yang sangat tajam di Liga Belanda. Ia bahkan pernah satu klub bersama dengan Eliano Renders di PSS Zwolle. Tentu saja sebagai bangsa ASEAN, kita harus mendukung apa yang dilakukan oleh timnas Malaysia untuk merekrut salah satu pemain keturunan mereka. 23 ataupun pasukan senior level dia dah level dia dah memang. Media Malaysia yakni OneFootball Malaysia iri dengan cara Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah membantu naturalisasi calon pemain timnas Indonesia. Dua calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yakni Miss Hilgers dan juga Eliano Renders tengah berada di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Pada awalnya media Malaysia OneFootball Malaysia pun mengunggah kabar tersebut sebelum Erick Thohir memperkenalkan secara resmi Miss Hilgers dan Eliano Renders. Indonesia dikabarkan sedang dalam proses membawa dua pemain keturunan, yakni Miss Hilgers dan juga Eliano Renders, tulis OneFootball Malaysia. Langkah ini pun mendapatkan pujian karena keduanya bermain reguler untuk klubnya masing-masing. Eliano adalah adik dari pemain timnas Belanda, Tijani Renders. Kedua pemain ini adalah regular starter di klub. Lanjut laporan tersebut. Sampai akhirnya Erick Thohir mengumumkan secara resmi kedua pemain tersebut menjalani proses naturalisasi. Erick Thohir memang dikenal tak akan keluar-keluar masalah naturalisasi, sampai sang pemain berfoto dan makan bersama. Ternyata hal tersebut pun membuat iri media Malaysia tersebut. Pada unggahan terbarunya, OneFootball Malaysia mengomentari perkenalan dua pemain tersebut. Bahkan media Malaysia tersebut membandingkannya dengan proses naturalisasi dari calon pemain keturunan Malaysia, yakni Wan Kuzain dan juga Rika Chin yang tak kunjung berproses. Sudah here we go, tidak seperti proses dokumentasi Wan Kuzain dan juga Rika Chin yang lama, yang ini sebentar saja, tulis media tersebut. Media tersebut pun mengkritik kinerja FAM Malaysia yang tak sigap dalam menyelesaikan proses naturalisasi para pemain keturunan.